bisa mencapai 6 atau 7 ton ini nanti. Ini baru tahap pertama. Ini sudah luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah tahap kedua, ini yang belakang ini yang sudah bunga ini bagus juga Pak semua. Ini kan baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi, tetapi ini pun hasilnya sekarang ini sudah sangat tinggi. Karena kira-kira 7 ton per hektarnya. 7 ton per hektarnya, karena standar nasionalnya berapa? 5,6. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Iya betul sih Pak. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Food estate ya, yang lagi banyak diperbincangkan ya di media-media ya, yang mendapatkan kritikan dari PDIP ya, yaitu Mas Hasto ya. Dan hal itu pun sudah ditanggapi oleh Pak Jokowi sendiri ya, bahwa membangun food estate itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Namun Mas Hasto, program food estate Pak Jokowi itu juga ada yang berhasil ya. Salah satunya adalah di Papua. Dan sekitar sebulan lalu Pak Jokowi juga sudah berkunjung ke sana ya. Dan masyarakat di sana atau petani di sana mengakui kok bahwa program Pak Jokowi ini sangat membantu kehidupan mereka, pendapatan mereka menjadi bertambah dengan adanya food estate dari Pak Jokowi ini. Dan untuk tanamannya yang dikembangkan di sana adalah tanaman jagung ya Pak Hasto ya. Nah, untuk selengkapnya kita lihat ya video berikut ini. Saya akan mengunjungi tanaman jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Tepatnya di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua ya. Yang dimana, nah lihat nih tanaman jagungnya ya, seperti ini ya. Sangat berhasil kan ini kan. Pak, 1 hektar ini bisa mencapai 6 atau 7 ton ini nanti. Ini baru tahap pertama. Ini sudah luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah tahap kedua, ini yang belakang ini yang sudah bunga ini bagus juga Pak semua. Ini kan baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi, tetapi ini pun hasilnya sekarang ini sudah sangat tinggi. Karena kira-kira 7 ton per hektarnya. Per hektar 7 ton. 7 ton per hektarnya. Ya, karena standar nasionalnya berapa? 5,6. Nah, terhitung sudah berhasil lah itu ya. Per hektar itu 7 ton. Kalau standar nasional itu hanya 5 ton saja. Jadi berhasil lah untuk ini ya. Kalau program Pak Jokowi sekarang ini dari petani-petani semua baik di Kabupaten Kerom sini sangat puas sekali Pak. Kehadiran beliau di sini 2 kali 3 bulan ini sudah luar biasa. Di kabupaten mana belum ada Pak, hanya di Kerom ini. Jadi padahal ini batas PNJ di perbatasan. Ada yang berhasil loh program food estate itu. Juga di sini luar biasa. Sangat mendukung programnya Bapak. Karena tadi masyarakat minta kalau bisa Bapak bisa hadir lagi. Gitu Pak. Ini saya kan tadi udah janjian sama para petani, kalau ini nanti saya cek dari jauh bagus, untuk yang 45 hektar nanti bagus, berarti 3 bulan lagi saya kesini lagi untuk panen, gitu loh.
Rasa hati gembira, hati senang selama kita hanya lihat saja di TV, tapi pada sore hari ini kita langsung pegang tangan. Berkat Tuhan. Momen Bapak seperti Presiden inilah ya sudah yang 3 bulan membuat berturut-turut saya itu datang ke sangat haru melihatnya ya. Jayapura, tapi Kerom sudah 2 kali ini. Kami minta syukur kepada Tuhan juga. Saya bersyukur karena kalau lahan jagon ini 2 hektar ini saya sendiri dengan ibu kerja, rasa aman, tidak ada gangguan apa-apa. Akhirnya sampai tanam, sampai sudah berhasil, kami bersyukur karena ini berkat dari Tuhan. Ini ya, harulah melihat kedekatan Pak Jokowi dengan rakyatnya. Interaksi Pak Jokowi dengan rakyat seperti ini menjadi haru saya melihatnya ya. Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. 2, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan, 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun, lupakan. Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di pertahanan. Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan.